warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pelajaran hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Bab pertama. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hari ini, pelajaran hari ini juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadini ya hamdulillah salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran materi hari ini adalah tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita selaku muslim. Dan Bapak akan menerangkan konsep pelajaran PAI hari ini adalah tentang menuntut ilmu. Ada dua di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran itu di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Hadisnya bagaimana hukum, niat, keutamaan dan balasan. Di bawahnya membaca, memahami kandungan dan perilaku kita. Bagaimana kita menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu tafassahu, berlapang-lapanglah fil majalis, di dalam majlis, fafsahu, maka berlapanglah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila suju, dan apabila dikatakan berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, surah Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, la tanfudhuna illa bisultan." Yang artinya, hai golongan manusia dan jin, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Lalu kita lanjut dengan hadis Nabi SAW tentang menuntut ilmu, yakni an Anasin
Ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jadi hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tentang menuntut ilmu, yakni dari Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Yang artinya keutamaan menuntut ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi keutamaan kita menuntut ilmu itu jaminannya adalah surga. Hadis selanjutnya adalah An-Kathir ibni Qaisin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fi tariqan ilal jannah. Balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu adalah, dalam sebuah hadis ini dikatakan, Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 ditambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita simpulkan bahwa dari kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa yang pertama, perintah memberi tempat kepada orang yang baru datang di dalam masjid, di dalam majlis, untuk menumbuhkan rasa persahabatan antara sesama. Yang kedua, orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Mujadilah, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Ya. Dan juga Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah beriman, berilmu, dan beramal saleh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Selanjutnya isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 adalah ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberi kepada makhluk selainnya, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Selanjutnya, kandungan hadis tentang menuntut ilmu, yakni yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir,
Isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kelas 7, di antara isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini tertuang cerminan kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah rajinlah membaca pada waktu luang. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang lebih mampu, yang lebih mengerti apabila kita mengalami kesulitan. Selanjutnya, kita rajinlah berlatih. Yang ketiga, berani berpikir kreatif, inovatif, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, cerminan kita dalam menyikapi hadis tentang menuntut ilmu dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat dan ditulis. Itulah pelajaran materi pendidikan agama Islam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.